Perkenalkan, nama saya Intan Widya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perpajakan. Adapun yang saya akan bahas di dalam video nantinya yaitu yang pertama ada pengertian dari perpajakan. Yang kedua ada fungsi dari perpajakan. Yang ketiga ada manfaat dari perpajakan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tarif dari perpajakan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pajak merupakan pungutan wajib. Pungutan yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak dapat imbalan secara langsung. Artinya, saat kamu atau kita bayar pajak, kita tidak akan merasakan keuntungan apa-apa. Misalnya, uang tabungan kita bertambah. Tetapi, walaupun tidak dapat imbalan langsung, kita harus tetap membayar pajak. Bila tidak dibayar, bisa didenda atau bahkan dipidana. Pajak yang kita bayar itu akan kita nikmati dalam bentuk pembangunan bagi kemakmuran rakyat. Contohnya seperti pembangunan MRT Jabodetabek. Pembangunan itu didanai dari pajak yang kita bayar. Ada 4 fungsi pajak yang harus kita tahu. Pertama, yakni fungsi anggaran. Pajak bersifat sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya. Fungsi yang kedua yakni fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana atau bahkan pembangunan sebagai atau sebuah infrastruktur. Fungsi ketiga yakni fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya, dengan pendistribusian, pajak secara merata diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Fungsi keempat yakni pajak berfungsi sebagai pengatur atau regulasi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menerapkan masuk terhadap barang ekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibandingkan produk dalam negeri. Itu masuk ke dalam kas negara. Manfaat pajak itu secara umum ada 4, yakni yang pertama yaitu membiayai pengeluaran negara yang bersifat memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua yaitu membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Yang ketiga yaitu membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Yang keempat yaitu membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Adapun tarif pajak yaitu demi menekankan angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta, pemerintah provinsi bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya memberlakukan pajak progresif. Artinya pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya akan semakin meningkat. Contohnya seperti jika ada 2 sepeda motor atau 2 mobil yang ada di rumah, nah, kendaraan atau mobil atau motor tersebut yang kedua akan dikenakan pajak progresif. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang kedua yaitu tarif pajak tetap atau konstan. Tarif pajak ini artinya tetap, tidak ada perubahan pada setiap dasar pengenaan pajak alias besar, jumlah yang dibayarkan itu sama. Ketiga yaitu tarif pajak degresif atau menurun.
Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak yang terakhir yaitu tarif pajak progresif. Seperti yang sudah dijelaskan dengan contoh pengenaan tarif pajak kendaraan, bahwa persentase pajaknya meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak. Nah, itu kita sudah mengenal pajak yang di dalamnya ada pengertian, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Sekian penjelasan tentang materi perpajakan dari saya. Terima kasih.